Ya, terima kasih kepada Bapak Stanislaus Suryanto yang telah memberikan keynote speaker ataupun kata kuncinya pada webinar kita. Untuk selanjutnya adalah kita akan memasuki acara utama di mana narasumber kita yaitu Bapak Nasir Abbas telah masuk di webinar kita. Dan langsung saja kami mohon kepada Ustadz Nasir Abbas untuk memberikan gagasannya dan juga opininya terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu mencegah terorisme, belajar mencegah terorisme kepada mantan terorisme. Pada Pak Nasir Abbas, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera, selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bu Soleh, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk sharing di sini. Yang saya hormati juga Habib Ja'far, ya, kemudian saya hormati juga moderator, ya, dan juga narasumber yang lain yaitu Mas Sofyan Sauri, dan saya hormati juga keynote speaker kita tadi yaitu Mas Tanis, ya, sudah lama nggak tatap muka ini karena keadaan begini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Iya, ini satu topik yang memang sangat menarik, ya, dan selain menarik agak complicated juga. Ini menyangkut pengalaman saya dan juga apa yang saya lakukan sekarang. Sebelum itu saya ingin tanya nih, background virtual saya ini tulisannya terbalik atau benar? Di sini terbalik. Oh, terbalik ya. Wah, jangan terbalik dong itu. Ya, ini harus kita luruskan. Karena pakai kamera depan, Ustaz. Antum pakai kamera depan. Oh, gitu. Nah, sekarang coba kita yang lain ini. Nah, ini udah kalau mantap. Sekarang ini udah betul. Udah betul. Oke, alhamdulillah. Iya. Izinkan saya sharing ya supaya presentasi ini akan lebih menarik dan tersusun. Saya izin untuk sharing ya dari materi yang sudah saya siapkan untuk acara ini. Ya. Nah, ini diantaranya slide yang sudah saya siapkan, yaitu cara jitu mencegah terorisme kepada mantan teroris. Baik, yang disebut mantan teroris artinya bahwa dia dulu sudah pernah ikut, ya, terlibat dalam aksi, terlibat dalam pelanggaran undang-undang terorisme, lalu kemudian ditangkap, maka jadi mantan dia. Kalau mantan narapidana, mantan berarti dia sudah menjalani hukum, lalu kemudian dia bebas selesai menjalani hukum, maka dia mantan narapidana. Baik, yang kita sebutnya lah mantan teroris. Nah, mantan teroris ini juga ada yang kemudian yang disebut teroris ini kelompoknya itulah kelompok teroris, seperti kelompok JAD, kelompok JI, kelompok MIT, kelompok-kelompok yang lain yang sudah dinyatakan oleh pemerintah itu sebagai kelompok terorisme. Tetapi dia belum sempat juga ikut tertangkap. Jadi ada yang sudah tertangkap dan ada yang tidak tertangkap. Jadi belum tertangkap, namun dia memang tidak terlibat, tapi dia sudah mengundurkan diri duluan. Ya, artinya dulu juga sebagai dalam jaringan. Artinya semua orang yang bisa dikatakan dulu pernah dalam jaringan, pernah ikut dalam kelompok tersebut, baik dia terlibat dalam aksi terorisme atau tidak terlibat, maka ya bisa kita sebut sebagai orang yang pernah berada dalam jaringan. Nah, apakah dia mantan atau tidak? Itu tergantung ya dia bertobat atau tidak. Kalau dia bertobat, dia tidak melakukan lagi, berarti dia mantan teroris. Tapi kalau dia masih tetap terus melanjutkan, dia memang ya masih pelaku. Baik. Kalau tentang latar belakang saya dulu pernah ditangkap, ya sebelumnya juga saya sudah jelaskan sedikit tentang saya, dan saya aktif melakukan kegiatan pencegahan sejak dari saya di dalam penjara. Nah,
Saya ingin jelaskan sedikit apa namanya itu. Saya punya pengalaman ketika waktu awal ditangkap. Ya, kan ditanya nih cara jitu. Kok bisa Nasir Abbas ini berubah? Saya ini kan mantan teroris, ya, tapi bukan mantan narapidana kasus terorisme, ya begitu. Karena saya memang tidak terlibat dalam kasus terorisme. Saya ditangkap dan dikenakan pasal pemalsuan dokumen, ya, dan pelanggaran imigrasi. Jadi kalau disebut sebagai mantan narapidana kasus terorisme itu tidak benar. Tetapi kalau saya disebut sebagai mantan teroris itu benar, ya begitu. Karena dulunya saya pernah dalam kelompok terorisme, ya. Nah, jadi kebetulan memang ya mantan teroris namun tertangkap, tetapi kasusnya bukan kasus terorisme. Kok bisa ya berubah? Memang tidak mudah tuh, ceritanya panjang, ya. Tapi saya coba singkatkan, ya. Saya mengambil dari dasar ya Al-Quran, ya. Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran yang bunyinya dalam bahasa Arab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, saya lupa itu surah apa dan ayat berapa, ya. Tapi itu dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah seseorang atau satu kaum kecuali dia atau kaum itu mau merubah diri mereka. Hatta yughayyiru, sampai mereka mau merubah. Artinya bahwa ya di sini bisa saya sebut istilah yang kadang orang pakai, yaitu people change. Manusia itu bisa berubah, ya. Jadi kita yakin bahwa manusia itulah makhluk Allah SWT yang istimewa, yang Allah ciptakan sebaik-baik makhluk dari semua macam makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya, kita ini makhluk yang mudah beradaptasi. Ya, kita berangkat dari sini. Kita adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Dulu tuh saya latihan bela diri. Tangan saya ini ya sekeras besi. Maksudnya bukan jadi besi. Kenapa? Karena tangan saya ini selalu dibenturkan dengan besi dalam rangka latihan bela diri. Jadi ada kegiatan gerakannya itu yang kemudian membenturkan ke besi. Kalau dibenturkan ke kayu, dia menjadi sekeras kayu. Ya, jadi apa gunanya tuh tangan itu dibuat sekeras itu? Supaya ya kalau nanti di dalam terjadi pertarungan, ya saat menangkis saja lawan sudah merasa sakit. Belum kena pukulan kita. Kena tangkisan saja sudah sakit. Apalagi kena pukulan. Ya begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat film-film kungfu Cina, bagaimana mereka melatih kekuatan jari, ya satu jari bisa menembus patok kelapa, ya tangannya yang keras bisa memukul kayu, mematahkan kayu, batu bata dan lain-lain. Ya karena itu dia beradaptasi. Dulu juga ketika waktu saya di Afghanistan, ya saya tidak pernah hidup di bawah 4 musim. Dikala ketika waktu datang musim dingin, hidung saya akan berbintik-bintik. Kenapa? Darah keluar dari puri-puri. Pipi saya juga akan hitam-hitam, perih, karena darah keluar di puri-puri. Telinga saya juga seperti itu. Jadi untuk menghindari dari supaya pecah-pecah keluar darah di saat musim dingin, maka dipakai lotion, minyak pelembab. Gitu. Nah, setelah 2 tahun saya di sana, saya tidak butuh lagi minyak pelembab. Karena saya sudah terbiasa, sudah beradaptasi. Ya, karena saya ketawakan kepada anak-anak baru yang baru datang, kemudian mereka sibuk pakai lotion dan lain-lain. Ya, karena sudah beradaptasi. Ya orang-orang lokal sana tidak memakai pelembab kulit, tidak keluar juga darah dari pori-pori kulit mereka. Nah, jadi intinya bahwa manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah SWT yang bisa beradaptasi. Ya, begitu juga di laut. Kalau kita terbiasa menyelam bisa sampai 5 menit, ya begitu. Ya menyelam lama dan macam-macam lagi lah. Ya, itu kenapa? Karena kita manusia yang bisa beradaptasi. Jadi Allah SWT
bilang kalau kita mau berubah pasti bisa berubah. Tapi kalau kita tidak mau berubah tidak akan bisa berubah. Ya, siapapun itu. Ya, peribahasa Melayu kalau dalam pepatah peribahasa Melayu, tepuk dada, tanya ya seleranya mau makan apa gitu kan. Jadi kalau bisa mau makan nasi padang ya dapat nasi padang ya begitu. Ya tidak mungkin mau makan nasi padang terus kemudian Bapak makan apa namanya gudeg ya beda lah. Jadi semuanya tergantung pada diri. Oke, kembali lagi ya. Saya berubah karena saya mau berubah. Ketika saya ditangkap itu tidak mudah ya. Saya melawan polisi, saya berusaha untuk mati, tetapi Allah tidak takdirkan saya mati. Terus saya berpikir, kenapa ini semua terjadi? Lalu Allah membuka pikiran saya dan saya terima ini semua takdir Allah. Ya, yang membuat saya tertangkap itu Allah SWT. Bukan karena polisi benci saya. Ya begitu. Ya, yang membuat saya mendapatkan kesulitan itu karena Allah. Allah yang inginkan saya dapatkan kesulitan. Bukan karena polisi yang mau saya dapatkan kesulitan. Ya, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, ada satu hadis. Ini hadis selalu saya ingatkan sama teman-teman. Ketika waktu di medan pertempuran, jangan takut, ya. Biar banyak peluru yang masuk dalam tubuh kita. Kalau Allah SWT tidak menginginkan kita mati, tidak mati. Begitu. Ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Lawistama'u ala ayyadurruka, falayadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik, walawistama'u ala ayyanfa'uka fala yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Yang artinya ya Rasulullah SAW bersabda, kalaulah seluruh jin dan manusia itu berkumpul, seluruh jin dan manusia di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, maka mereka semua tidak bisa memberikan kemudaratan kepada kamu kecuali sedikit. Itu pun yang Allah sudah izinkan akan menimpamu. Dan kalaupun seluruh jin dan manusia di muka bumi ini ya mau memberikan manfaat kebaikan kepada dirimu, maka mereka semua tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu kecuali sedikit. Itu pun yang Allah izinkan ya yang bisa kamu dapatkan. Ya begitu. Jadi semuanya tergantung Allah SWT. Maka saya bilang, kenapa harus takut sih kalau perang? Ya, kenapa takut perang? Hidup mati kita itu Allah yang tentukan. Ya begitu. Ya walaupun bom meledak di sebelah, kalau Allah tidak takdirkan mati, tidak mati. Ya, saya sudah melihat dulu di medan pertempuran. Ada yang sudah luka besar di badannya, dioperasi tidak mati. Ada yang peluru masuk di tenggorokannya, tidak mati. Ya. Tetapi ada yang kena sedikit serpihan di pantatnya, mati dia. Begitu. Ya. Jadi itu semua ketentuan Allah SWT. Jadi maka saya kemudian ketika waktu ditangkap, saya yakin saya ditangkap itu bukan karena polisi benci saya. Karena Allah SWT yang menginginkan saya ditangkap. Saya yakin kalaulah polisi mengepung saya dan Allah tidak izin saya ditangkap, pasti saya tidak ditangkap. Ya, contoh begitu juga Nurdin Azhari, begitu susah sekali dia ditangkap. Dari tahun 2002 ya dia sempat dikepung, dikejar, tetapi lolos lalu. Sampailah ketika tahun 2005 Azhari kemudian tertangkap, dikepung ya, namun kemudian dia melakukan perlawanan. Tahun 2009 Nurdin pula gilirannya dikepung, kemudian kena pula ya, gilirannya dia melakukan perlawanan dan tewaslah dia dalam perlawanan itu. Jadi cepat atau lambat Allah yang tentukan, sedikit atau banyak Allah juga tentukan. Ya, maka disinilah yang kemudian saya berpikir bahwa pasti Allah ada maunya Allah SWT membuat saya tertangkap. Nah, intinya apa? Ya, itu harus datang dari diri sendiri. Orang itu mau berubah, kita harus munculkan itu dari diri sendiri. Saya sudah bertemu dengan berbagai macam orang pelaku. Ya, saat saya ditangkap, masih status saya sebagai narapidana, status tahanan, belum narapidana, status tahanan. Ya, dalam waktu sebulan, ya setelah tempo saya diinterogasi, ya kemudian tidak ketemu sama yang lain-lain, kemudian saya mulai kooperatif, lalu saya menawarkan diri. Ini masih dalam waktu sebulan. Saya menawarkan diri kepada pihak kepolisian. Ya, apa tawaran saya?
Saya bilang, Pak, ya berikan saya kesempatan ketemu sama para pelaku yang masih keras. Temukan saya sama mereka yang tidak kooperatif, yang tidak mau membantu dalam menghentikan aksi bom ini. Temukan saya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para pelaku tersebut di dalam penjara. Saat itu para pelaku tersebut adalah para pelaku bom Bali, karena saya ditangkap pada April tahun 2003, berarti masih suasananya para pelaku yang dicari itulah para pelaku-pelaku dari bom Bali. Nah, saya berkesempatan ketemu yang di Jakarta. Karena saya di Jakarta dan saya dipertemukan yang di Jakarta. Ya, kalau yang di Bali, ya, saya tidak bertemu saat itu, kecuali mereka datang ke Jakarta. Nah, yang di Jakarta ini ketika saya temui, pertanyaan pertama yang mereka berikan kepada saya, si tersangka kasus terorisme ini, pertama sekali pertanyaan yang mereka berikan pada saya adalah, Bang Nasir, dosakah kita menjawab pertanyaan polisi? Lihat Bapak Ibu, itu pertanyaan mereka. Mereka nggak takut polisi, mereka nggak takut mati, ya. Mereka siap tutup mulut sampai mati, ya. Mereka nggak anggap ini suatu hal yang jerah. Bagi saya, saat saya melawan polisi, 1 lawan 6 polisi, terjadi baku pukul, 2 polisi cedera, dan saya juga babak belur. Bagi saya itu kecil. Maaf, bukan maksud saya sombong, ya. Tapi itu yang saya alami, dan ketika saya melatih, saya termasuk instruktur killer, maksud instruktur yang keras. Ya, kalau saya melatih dan saya kasih hukuman itu bisa menangis, ya, yang berlatih sama saya. Karena memang harus keras dalam berlatih sebab disiplin paling penting. Begitu. Jadi saya bilang sama teman-teman ini, ya. Saya bilang sama teman-teman, ketika mereka bertanya, dosakah kita menjawab polisi? Itu pertanyaan ideologis, Bapak Ibu. Pertanyaan ideologis. Bukan mereka bertanya, kalau kita jawab polisi kita dapat apa? Tidak ada yang bertanya itu. Satu pun saya tidak temukan bertanya, kita dapat imbalan apa kalau kita kooperatif sama polisi? Nggak ada. Mereka bertanya, pertanyaan ideologis. Dosakah kita menjawab pertanyaan polisi? Dosakah kita memberi informasi ke polisi? Ya, karena mereka takut kepada Allah SWT. Mereka takut dosa itu lebih besar. Mereka nggak peduli apa yang mereka akan dilakukan sama polisi. Jawaban saya, jawaban ideologis. Jawaban saya, dosa atau tidak, itu tergantung niatmu. Tergantung niatmu. Rasulullah SAW bersabda, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, setiap apa yang kalian kerjakan, setiap pekerjaan itu, innamal a'mal, setiap pekerjaan, setiap amal, setiap pekerjaan, itu semua ada niatnya. Ketika nasi di depan, Bapak Ibu, lauk tadi Gus Soleh itu, makan. Apa niatnya Gus Soleh? Niat makan. Begitu. Begitu. Bukan mau merantakin. Ada niatnya. Nggak mungkin makan tanpa ada niat, walaupun tidak menyebut niat. Begitu. Ketika Bapak Ibu naik menyetir mobil, pegang setir mobil, niat nggak? Niat. Niat apa? Pergi ke suatu tujuan bawa mobil. Niat. Jadi semua pekerjaan itu ada niat. Dan Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in, setiap seseorang itu sesuai niatnya. Niat kita apa? Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita nikah? Apa tujuan kita punya anak? Apa tujuan kita punya istri? Dan berbagai macam lagi. Ya, itu semua tergantung sama niat. Nah, pertanyaan saya balik kepada mereka. Ya, kalau kalian menjawab polisi dengan tujuan untuk mencelakakan teman kalian, ya, maka itu dosa. Maksud saya, niat memberi informasi supaya teman masuk ke penjara, itu dosa. Tetapi kalau niat kalian, ya, ingin, ya, menyelamatkan,
supaya tidak melakukan aksi lagi atau selamat tidak melakukan lagi. Ya, dengan mereka dihentikan, dengan mereka ditangkap supaya mereka berhenti, tidak melakukan dosa lagi, maka itu niatnya berpahala. Tapi sebelum itu saya sudah diskusi soal masalah aksi bom itu tidak benar. Aksi bom itu ya mufsid, ya suatu perbuatan merusak. Ya, aksi bom itu bukan jihad. Ya, itu saya jelaskan duluan. Dikala mereka kemudian bisa menerima hal tersebut, mereka bertanya, ya dosakah kita menjawab kalau kita sudah tahu bahwa ini semua? Nah, itu maka saya tanya niat. Kalau kamu memberi informasi tentang saudaramu atau informasi tentang jaringan dengan tujuan ya supaya teman-teman dapat celaka, kamu berdosa. Tetapi kalau kalian memberi informasi dengan tujuan untuk menyelamatkan temanmu, jangan sampai menambah dosa, melakukan aksi bom lagi, maka itu berpahala. Soal ditangkap atau tidak, itu urusan Allah SWT. Belum tentu orang itu ditangkap karena informasimu. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan dengan informasimu itu, ya dia tertangkap, dia tidak akan tertangkap. Jadi urusan tertangkap bukan urusanmu, itu urusan Allah SWT. Allah redha atau tidak dia ditangkap. Tapi niatmu memberi informasi itu adalah niat supaya dia jangan berbuat lagi, dia selamatkan. Itu sudah berpahala. Itu diantara ya sedikit ya awal dari konten narasi yang saya hadapi, sehingga kemudian mereka yang tadinya keras akhirnya mau bicara. Ya kadang ketika polisi menemukan orang yang tidak mau bicara, kemudian polisi minta bantu saya, Pak Nasir nih dia keras sekali Pak Nasir, ya dia tidak mau bicara begitu. Ya saya kemudian bilang, Pak tolong jangan diapa-apakan, karena saya yakin polisi akan bersikap profesional, ya tidak akan bersikap menzalimi, ya sesuai dengan sikap si pelaku itu sendiri, ya begitu. Jika pelaku itu kemudian melawan, menghunuskan senjata, ya pastilah akan ada baku tembak ataupun baku pukul. Tetapi ketika kemudian polisi menangkap seseorang, lalu seseorang itu ya tidak melawan, ya dan juga menyerah, maka dia akan diperlakukan ya dengan secara profesional. Ya, jadi dikala kemudian yang tidak mau bicara, menutup mulut, saya seringkali menawarkan diri pada pihak polisian, berikan saya kesempatan untuk bicara. Dan alhamdulillah pihak polisian memberi kesempatan untuk saya bertemu dan saya bicara. Ya begitu. Ada juga di antara mereka yang bilang, Pak, ya saya mau bicara, tapi kalau saya ketemu sama Nasir Abbas dulu, ya saya kemudian ya diminta sama pihak kepolisian untuk datang bertemu dengan orang yang baru ditangkap. Ya begitu. Jadi beda orang, beda pertanyaan, beda orang, beda pendekatan, beda orang, beda konten narasinya. Tergantung ya sejauh mana tingkat kemampuan paham agama yang dia miliki, dan juga tergantung setinggi mana level dia di dalam struktural. Ya, itu juga punya cara yang berbeda saya dalam menghadapinya. Baik, ini sudah panjang ini. Saya ingin masuk kepada saya punya presentasi. Jadi Bapak Ibu, lanjut ya. Semuanya itu jika kita ingin bicara soal masalah cara jitu, ya tidak ada satu cara. Ada banyak cara yang kemudian kita pakai bersama, begitu ya, yang dipakai dalam bersamaan secara paralel. Ya ini semua cara inilah yang kemudian untuk dalam masuk membuat dirinya menjadi sadar, hatinya terbuka. Saya tidak pernah mau kalau ada orang bilang ya saya berubah karena Nasir Abbas, tidak mau. Saya bilang ya kamu berubah karena dirimu sendiri, karena kamu sadar, ya kamu membuka pikiran, kamu mau terbuka, itu saja. Ya. Di sini semua masuk dalam istilah kata deradikalisasi, di mana di situ ada rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi. Ya, maka ini pengertiannya. Rehabilitasi itu maksudnya apa? Bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reintegrasi itu maksudnya apa? Reedukasi itu maksudnya apa? Ya, kemudian
kenapa sih mereka itu harus rehabilitasi? Ya, memang ya apa namanya mereka itu penjahat, ya. Tapi mereka bukan penjahat murni. Kenapa? Karena mereka mau melakukan itu sebagai keyakinan. Bunuh orang meyakini pahala, ngebom diyakini pahala, membunuh diri mati diyakini masuk surga. Dia yakin sebagai pahala, itu pemahaman dia. Ya, walaupun tadi ya menurut Habib Ja'far tadi itulah penyimpangan paham. Ya, iya, menurut kita itu penyimpangan paham, tapi menurut mereka itu benar. Begitu. Ya. Menurut kita mereka keliru, mereka salah, mereka menyimpang. Tapi menurut mereka inilah keyakinan yang benar. Ya, maka kita harus, menurut saya, memahami mereka dulu bahwa mereka itu melakukan itu karena keyakinan mereka benar. Dan bagaimana kita mematahkan itu? Ya, perlu proses. Jadi kita harus memahami. Maksudnya kita memahami mereka bahwa mereka itu bukan penjahat murni, beda loh. Penjahat yang kemudian merampok ya demi untuk perut mereka. Penjahat karena membunuh karena merasa dendam dan emosi ya sesuatu, atau memang sengaja mereka ingin bunuh dalam mendapatkan sesuatu, yaitu penjahat. Tetapi ini ya bisa dikatakan sebenarnya mereka bukan penjahat, tetapi karena keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah telah mendorong mereka melakukan kriminal. Ya, mereka hanya ingin berbuat baik pada Tuhan begitu. Ya. Nah, maka kita ingin buat mereka menjadi insan, manusia yang berkualitas. Ya. Kita harap mereka bisa terbuka pikiran mereka. Ya, walaupun mereka berbuat kejahatan, ya tetap mereka harus bertanggungjawabkan. Karena kita negara hukum, ya hukum harus ditegakkan kepada mereka. Mereka harus bertanggungjawabkan. Semua yang terlibat, jelas keterlibatannya, ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka mereka akan dikenakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan setiap kesalahan, kekeliruan, ya tindakan ataupun paham, ya kita patut harus luruskan mereka. Dan ingatlah, mereka itu warga kita, ya saudara-saudara kita juga, ya tapi saudara kita yang salah langkah, salah jalan, ya yang salah memilih pilihan hidupnya gitu. Nah, jadi ada tahapan yang perlu diberikan pada mereka, yaitu pada saat setelah ditangkap bagaimana pendekatannya, pada proses penyidikan. Ini sebenarnya masing-masing itu ada apa namanya detail-detailnya, tapi saya nggak menjabarkan sini secara detailnya. Tetapi ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ya dalam Densus itu disebut sebagai Direktorat Idensos. Pada saat ditangkap langsung sudah dilakukan personal approach, ya pendekatan personal kepada si pelaku dan juga kepada pihak keluarga. Ya kemudian dalam proses masa penyidikan masih tahanan kepolisian, dan juga maksudnya ketika masih dalam proses di tahanan rutan, atau kemudian mereka sudah dipindahkan kepada lapas, yaitu setelah divonis, ya kemudian setelah mereka bebas, ya begitu. Jadi ya kenapa mereka mendapatkan paham ini juga berproses, ya maka kita juga dalam merubah mereka atau membuat mereka mau merubah diri mereka sendiri itu juga dengan proses, ya begitu. Dan sebenarnya perubahan itu yang kita ingin dari mereka lah mereka ikut berpartisipasi. Ya baik. Siapa si pelaksana ini? Siapa si pelaksana yang kita harapkan bisa menyentuh mereka, membuka pikiran mereka? Yang pertama adalah penyidik. Kenapa? Dialah yang pegang pertama, yang menyentuh orang ini pertama. Ya, menyentuh, menangkap pertama, memegang pertama, yaitu polisi dan juga anggota polisi yang lain. Saya mendapatkan kesan pertama pada saat ditangkap, ya apa namanya, tidak ada saudara keluarga yang kemudian datang membawa pakaian, tidak ada. Ya, polisi lah yang kemudian memberi saya pakaian yang layak, ya untuk saya bisa pakai buat ibadah. Tidak banyak, tapi yang bisa saya pakai. Ya, kenapa? Karena ketika waktu saya ditangkap, baju saya kotor dan saya dalam keadaan menggunakan sarung saya kotor. Kenapa kotor? Karena terjadi baku pukul, ya berantem sama polisi, ya begitu. Jadi berguling-guling, berantem, jadi kotor baju saya, kemudian sarung saya, kemudian mereka memberikan sejadah, ya untuk saya bisa sholat, ya begitu.
Jadi kesan pertama juga bisa dilihat, dan kesan pertama juga saya ketika melihat ada pihak kepolisian, ada anggota polisi yang kemudian izin sama komandannya untuk sholat di awal waktu. Ini mungkin dulu sudah pernah saya ceritakan juga, ya membuat hati saya tersentuh ketika saya melihat polisi menjaga waktu sholat ya pada awal waktu. Kemudian sholat puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud ya begitu. Nah, jadi polisi memainkan peran pertama ya dalam menyentuh, membuka pikiran ya, karena orang melihat bukan bahasanya. Kita juga begitu. Ketika kita melihat seseorang, yang paling pertama kita lihat adalah luarannya ya. Apakah orang itu bersih? Apakah tutur bicara itu baik? Ya. Kemudian apakah dia sopan? Apakah dia bersikap etis? Ya begitu. Di situ saja kita sudah tertarik, tersentuh hati kita. Belum lagi mendengar pemikirannya dia. Ya. Jadi yang disebut sebagai istilahnya cinta pandang pertama itu sangat penting. Ya. Jadi dalam hal begini pun ya perlu diterapkan ya. Saat pandang pertama, saat bertemu pertama itu bagaimana sikap dan perilaku ya aparat terhadap mereka itu sangat penting. Mematahkan ya pikiran mereka, mengatakan bahwa polisi itulah musuh Islam. Polisi itulah mendiskreditkan Islam. Ya, polisi menzalimi Islam. Itu dipatahkan dengan bagaimana perilaku pihak kepolisian. Begitu. Melihat saja sudah terpatahkan. Belum ada penjelasan. Ya, jadi itu penting. Ya. Kedua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru agama yang kemudian dihadirkan. Ini di antara dokumentasi dulu ya ketika kemudian kami lakukan dengan menghadirkan tokoh-tokoh ini. Ya begitu. Di antara mereka yang sudah almarhum ya seperti Jafar Matalib, ya Profesor Salito, Ustadz Abdurrahman Ayub, ya begitu. Dan kemudian kita hadirkan untuk tukar pikiran supaya mereka mendengar pendapat-pendapat dari pihak yang lain. Terus yang ketiga siapa? Kategorinya yaitu ex anggota JI, ex anggota NII, ex mantan kombatan, ex napi, ex jaringan, ex JAT, ex JAD, ex JAS, ex MIT dan macam-macam lagi. Begitu. Jadi ex ini mantan-mantan ini yang sudah berubah, bukan hanya saya, Sofyan Sauri dan macam-macam lagi. Mereka itu semua itu harus dihadirkan, ya, diberi kesempatan, ya. Saya walaupun walaupun karena jadwal kita bergantian, saya, Sofyan Sauri dan teman-teman lagi yang lain mendapatkan jadwal-jadwal untuk berpartisipasi dalam melakukan pencerahan baik kepada masyarakat, publik ataupun kepada napi dan mantan napi. Ya, saya juga punya lembaga yaitu lembaga DASPR, Division for Applied Social Psychologist Research. Saya membuat sendiri, saya melakukan sendiri. Ya, nanti bisa di browsing kegiatan lembaga saya. Ya, di situ saya memanage, saya melakukan kegiatan. Ya, nanti saya jelaskan di antara kegiatan-kegiatan ini yang menurut saya patut kita lakukan. Ya, kenapa perlu mantan ini? Ya karena ada kalanya ya beberapa diskusi-diskusi yang tidak bisa terpecahkan ya oleh cendekiawan Islam. Maaf, bukan maksud saya merendahkan. Ya begitu. Karena ini masalah pengalaman di lapangan. Kedua ini masalah hubungan emosional, begitu. Setinggi manapun tingkat pengetahuan ya atau tingkat degree dalam Islam ya terkadang belum bisa nyambung komunikasi. Terkadang begitu. Ya. Harus perlu ada adaptasi. Dulu ketika pada tahun 2009 di saat saya kemudian saya mulai membuat kegiatan kerjasama dengan pusat studi Al-Quran, pusat studi Al-Quran bersama Kiai Quraisy Shihab ya. Lalu kemudian beliau memberikan di antara para dosen-dosen ya agama dari UIN ya begitu untuk dilibatkan. Nah,
para dosen-dosen ini sebelum saya libatkan turun lapangan, bertemu dengan mantan napi dalam mantan napi ataupun bertemu dengan napi dalam penjara, kami lakukan simulasi. Ya, kami lakukan simulasi. Saya buat kegiatan simulasi. Ya, saya hadirkan ini. Ya, saya hadirkan mantan napi untuk berdiskusi, begitu. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi. Jadi si tokoh agama ataupun cendekiawan ataupun guru agama, ya, mereka sebelum turun ke lapangan bertemu dengan ini harus ada tes, ya, percobaan dulu. Ya, saya panggil teman-teman saya yang masih punya paham keras, tetapi bisa diajak untuk duduk. Ya, saya bikin di kampus UI Psikologi pada tahun 2009. Saat itu Profesor almarhum Profesor Hadi itu masih ada. Ya, kemudian duduk bersama. Ya, terjadilah perbincangan-perbincangan. Setelah itu kemudian ya teman-teman ini saya suruh pulang, tinggallah para dosen-dosen ini. Di situ kemudian saya jelaskan. Saya bilang, Pak, lihat, ketika Bapak bertanya dengan perkataan begini, ya, respon mereka begini. Ketika Bapak bertanya pertanyaan susunan kata seperti ini, respon mereka begini. Itu. Jadi di sini evaluasi, cara pendekatan gaya bahasa pun berbeda. Sampai saya jelaskan, ya, gunakan budaya bahasa mereka. Bagaimana? Ya, harus dirubah penggunaan gaya bahasa mereka. Begitu. Ya, ada istilah-istilah yang biasa dipakai mereka. Ketika menggunakan istilah-istilah tersebut, pasti akan ada nyambung, ada apa ya? Maksud itu komunikasinya nyambung karena dia juga enak mendengar bahasa dari kita. Begitu. Ya, menggunakan antum, akhi, ya, kemudian akhuna, ya, begitu, dan macam-macam lagi. Nah, begitu. Ya, istilah-istilah yang kemudian saya berikan ini dipakai supaya dia merasa ya nyambung dalam saat bicara. Nah, jadi itu sebabnya kemudian ya perlu mantan napi ini dilibatkan. Ya, kadang juga kita perlu juga para tokoh-tokoh dilibatkan. Nah, mantan napi dilibatkan ini, mereka di antara mereka para pelaku ini punya level-level juga. Ada level sebagai pengikut, ada level sebagai recruiter, ada level sebagai pendana, macam-macam. Sehingga kemudian ketika melihat ada sosok yang mereka hormati lalu berubah, mereka juga jadi ikutan berubah. Ya, begitu. Jadi itu sangat penting. Nah, mereka bukan lihat di antara mereka bukan lihatkan hujahnya, karena mereka lihat bahwa orang ini berubah, maka saya berubah. Ya, karena saya juga menemukan di antara mereka yang ketika saya melakukan konten narasi dan mereka setuju dengan pendapat saya, tapi kemudian mereka pikir nanti dulu, Bang. Ya, Abang benar, Bang, tetapi nanti dulu. Ya, saya nunggu respon dari Ustadz ini. Ya, jadi dia masih mau klarifikasi dari Ustadz yang dihormati. Ya, begitulah. Padahal dia sudah setuju dengan pendapat saya, ya, dengan argumen saya. Namun untuk menjadi di pihak saya atau menyetujui dan menggunakan argumen saya, dia masih ragu-ragu. Ada orang tipe seperti itu, ya, begitu, nggak apa-apa dibiarkan, ya. Tapi ada juga orang lihat, kok kamu berubah ya? Dia mau jadi berubah, begitu. Jadi ikut-ikutan juga. Jadi tidak semua orang berubah karena kita memberikan argumentasi. Jadi ada orang berubah karena ini. Ada juga orang berubah karena kita datangkan ayah dan ibunya, begitu. Ya, ketika dia nggak mau bicara, ya saya bilang sama Pak Polisi, Pak, ini orang, ya, saudara saya ini, dia sudah lama dicari sama ibunya, dia sudah lama dicari sama istrinya, dia menghilang begitu saja, ibarat seperti orang hilang, gitu, begitu. Nah, coba Bapak hadirkan istri dan ibunya, ya. Jadi ketika waktu dihadirkan istri sama ibunya, nah langsunglah itu mewek dia, begitu kan, sedih. Ya, nangis-nangis dia ketemu sama istri sama ibunya. Nah, kemudian setelah itu dia bilang sama polisi, ya, Bapak mau tanya apa? Langsung dia menjawab. Ada juga dengan jurus yang seperti itu. Ya, oke. Kemudian kita menggunakan para dosen-dosen dan lain-lain, ini semua kita butuh, dan masyarakat juga. Ya, kita butuh masyarakat untuk berpartisipasi, ya, dalam membuat mereka itu bisa bereintegrasi menjadi bersama masyarakat, ya, diterima sama masyarakat. Ya, jangan menolak mereka. Mereka yang sudah mau berubah, mari kita ajak mereka ya melupakan masa lalu, memperbaiki mempersiapkan untuk masa depan dan bersama dengan masyarakat. Ya, jadi jangan sampai kita melabelkan mereka selama-lamanya. Nah, ingat ya, mereka ini adalah orang-orang yang
meninggalkan realita kehidupan. Tolong kalau misal waktu saya sudah mau habis diingatkan ya, begitu. Jadi jangan sampai saya keasyikan sendiri ini. Ya, moderator, Bapak moderator ya, tolong ingatkan. Masih berapa menit nih buat saya nih? Ada berapa menit lagi? Udah 5 menit, monggo. Monggo Pak Nasir. 5 menit lagi ya. Oke. Oke, baik. Jadi mereka itu ya, mau dia kaya, miskin, terpelajar, ya tidak terpelajar, orang kampung, orang desa, dan macam-macam lagi level mereka. Ya, mereka itu sengaja meninggalkan realita kehidupan. Kenapa? Pikirnya mau mati, perang, mati, perang, mati, perang. Itu adalah pikiran mereka. Mati, perang, ya, demi mengharap surga. Itu adalah pikiran mereka. Mereka sengaja tinggalkan keluarga, sengaja tinggalkan pekerjaan, sengaja tinggalkan harta benda, sengaja tinggalkan tanah air, baik bawa harta ataupun bawa keluarga atau ditinggal. Begitu. Itu sengaja mereka pikir. Nah, maka kita punya PR. Kita balik ke mereka. Ya, mari kita pikir realita kehidupan ini. Ya, jihad yang benar itu yang lebih rasional. Kita kembalikan. Ya, maka perlu ada dua pendekatan yang imbang. Ada intervensi paham dan juga ada pendekatan ekonomi. Maksud pendekatan ekonomi ini pendekatan ekonomi ini kita membackup, membantu mereka bisa menafkahi keluarga, ya begitu, memudahkan, ya supaya mereka bisa dapat SIM. Dengan ada SIM mereka bisa ojek online misalnya, mereka bisa memulai buka usaha toko yang kecil-kecilan dan macam-macam lagi. Mereka bisa mengajukan pekerjaan, ya mereka menjadi satpam atau lain-lain misalnya, ya itu semua mempermudah. Ya bukan maksud pendekatan ekonomi kita memberikan mereka kekayaan, tidak, tetapi kita membantu mereka untuk survive, ya begitu. Membantu survive ini ya maksud saya adalah supaya mereka bisa menafkahi keluarga. Kita membantu memberi jalan keluar. Soal mereka berhasil atau tidak itu tergantung diri mereka, ya begitu. Ya kemudian tidak lupa juga kita harus ada intervensi paham, ya begitulah. Nah maka dalam ini semua harus dikasih pelatihan, ya baik kepada yang sebelah kiri ini adalah aparat, yang sebelah kanan ini door to door ataupun workshop ini kepada napiter, mantan napiter, keluarga napiter, keluarga mantan napiter, kepada returning, kepada deportan, kepada mantan kombatan. Ini mereka harus diberi edukasi. Dia harus diberi pendidikan secara berkala, baik dalam penjara, kepada di luar penjara, atau kegiatan kepada keluarga. Ya, ini berbagai macam kegiatan harus dilakukan. Ya, sentuhan-sentuhan bukan pada pelaku saja, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibu ayahnya, begitu. Itu harus diberikan. Ya, istri itu bagi saya sangat penting untuk kita beri edukasi. Kenapa? Istri ini ibarat orang tengah antar suami yang terlibat ya dalam aksi terorisme dan anak, supaya si istri ini menasihati suaminya jangan melakukan lagi, menasihati anaknya jangan ikut seperti perbuatan bapaknya, begitu ya. Nah istri ini kalau kemudian sudah dipahamkan dan mendukung untuk menolak, mencegah terorisme, maka kita harap ya istri bisa menasihati dua pihak, yaitu suami dan juga anak, begitu. Bagi istri ya tidak perlu pakai banyak argumen ya. Kenapa? Karena dalam intervensi paham kepada pelaku itu harus ada dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itulah faktor orang yang di luar yang tidak dikenal, yaitu seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dosen agama, ya dan lain-lain begitu. Orang tidak dikenal datang kemudian berbicara tukar pikiran. Itu faktor eksternal, ya, di mana mereka akan pasti bertanya, argumen kamu apa, dalil kamu apa, pendapat ulama kamu apa, begitu. Sementara bagi faktor internal, yaitu faktor dari ayah ibunya, istrinya, anaknya, teman-teman yang pernah dekat sama dia, begitu satu jaringan, ini faktor internal. Nah, yang paling internal lebih dekat lagi adalah istrinya. Istri nggak perlu pakai dalil. Istri itu pakai air mata. Begitu, Bang. Sudah cukuplah, Bang. 4 tahun, 5 tahun di penjara. Sudah cukuplah penderitaan ini. Ya saya menjaga anak sendiri, mencari nafkah sendiri. Kalau sudah bebas, sudah jangan ikut lagi lah. Pakai air mata sudah cukup, hatinya tersentuh. Ya begitu. Ini kenapa perlu kita lakukan kegiatan beristri. Nah, kemudian kepada aparat, ya.
Aparat yang setiap hari bersama mereka itu adalah sipir, ya, petugas penjara, anggota polisi yang menjaga di rutan. Mereka tuh harus diberi pembekalan bagaimana menghadapi para pelaku-pelaku ini, bagaimana konten narasi, bagaimana diberi bekal. Jangan sampai ya sipir pula terpengaruh, sipir terpapar, polisi terpapar, ya karena mereka yang bertatap muka, yang berkomunikasi setiap hari, dan mereka harus diberi pelatihan, gitu, ya. Ini apa yang perlu dilakukan secara kompleks itulah. Nah, jadi ya maka orang-orang ini termasuk si pelaku juga kita harus buka pikiran mereka. Kritis dengan apa yang kamu yakini, kritis dengan apa yang kamu lakukan. Memang benar apa yang kamu lakukan itu sesuai perintah agama. Memang benar itu sesuai perintah Allah SWT. Memang benar itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita ajak mereka buka pikiran. Ya, respon mereka harus datang dari diri sendiri. Ya, apa saja yang kamu dengar, kamu lihat, kamu baca, kamu tonton itu kritislah. Akibat dari kamu tidak kritis, maka kamu akan terus ya, terlibat begitu. Nah, ini kita ingin ya ketika mereka kemudian sudah mendapatkan pembekalan, ya pencerahan, mereka bisa menyangkal salah paham yang mereka selama ini dapatkan. Mereka kemudian bisa beri pemahaman, bukan hanya menyangkal, mereka malah balik bisa memberi pemahaman. Mereka bisa ganti yang negatif pada positif. Mereka buang yang salah itu. Sikap mereka berubah menjadi akhlak yang lebih baik, ya begitu. Ya, jadi ini yang kita harapkan mereka. Ya, hasilnya mereka akan menjadi manfaat buat bangsa dan negara kita. Ya, bangsa, agama dan negara kita yang tercinta ini. Ya, inilah yang ingin saya berikan. Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Moderator. Ya, tidak dengar suaranya Pak Ronald. Oke, Pak Ustadz Nasir Abbas, sambil menunggu Pak moderator kita yang masih berurusan dengan soundnya, mungkin tadi ada yang perlu saya ini sih, mungkin kita banyak yang ingin mengetahui juga bagaimana Ustadz Nasir Abbas itu untuk kembali menjadi lurus, apakah ada yang ngajak atau hasil gimana seperti itu, atau lihat ada panutannya, atau karena kemudian ditangkap kemudian taubat, atau seperti apa? Mungkin Ustadz Nasir Abbas bisa menceritakan sedikit. Saya menceritakan sekarang apa nanti? Saya kira itu disimpan atau tanya jawab lah ya. Ya biar narasumber kedua lah. Gitu. Gimana? Oh, seperti itu. Oke, Ya, oke. ya. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Mungkin saya catat sendiri aja dulu ya. Untuk kita selanjutnya Ustadz Sofyan Sauri, kami mohon kepada Ustadz Sofyan Sauri untuk memberikan gagasannya dan juga mungkin menceritakan pengalamannya selaku mantan teroris. Ustadz Sofyan sudah bergabung tetapi mungkin sedang sholat atau apa ya. Ya, monggo Ustadz, dijawab dulu sambil nunggu Ustadz Sofyan, Ustadz. Oh iya. Ustaz Sofyan ini sahib saya ini. Iya, alhamdulillah. Ya, kita sambil nunggu beliau. Ya. Baik. Sebenarnya jawabannya itu ada di slide saya tadi, ya begitu. Ya. Jadi kalau mau dilihat ini bisa terlihat itu. Ya. Saya bisa lihat ini slide saya ya. Ya. Ya, terlihat. Baik. Ya. Saya orang yang loyal sama jemaah Islam ya, dan saya ingin menegakkan negara Islam di Indonesia. Begitu. Posisi saya sudah cukup tinggi sebagai ketua Mati Ketiga yang memimpin wilayah timur. Ya, saya membuka camp. Ya,
lengkaplah semua ada dalam diri saya. Ya, tetapi ketika pada tahun 99, ya Usama bin Laden menyuruhkan untuk membunuh warga sipil di mana saja. Saya menolak. Ya, sebagian besar anggota JI juga menolak, tetapi sebagian kecil setuju. Sebagian kecil yang setuju ini, ya semuanya, ya dalam JI, walaupun sebagian kecil tetap berbahaya karena mereka adalah orang-orang yang mahir, ya begitu. Jadi saya adalah orang yang menolak fatwa Osama bin Laden untuk melakukan aksi membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Ya, jadi itu satu poin. Saya sudah menolak. Ya, yang kedua, saya menolak aksi teror bom gereja pada tahun 2000. Ya, itu saya menolak. Ya, saya tidak setuju karena itu bertentangan dengan fikih jihad. Di medan pertempuran saja tidak boleh membunuh warga sipil dan tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, apalagi di tempat yang aman, bukan tempat perang. Ya, tidak, itu saya bertentangan. Kemudian saya memahami dalam menegakkan negara itu harus menggalang masyarakat, bukan aksi teror. Ya, saya melakukan kegiatan dakwah, tarbiyah, ya sosial kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham kenapa kita butuh negara Islam, membuat kita merekrut mereka, ya tapi bukan aksi teror. Jadi ini punya hal dasar bagi saya. Nah, namun kemudian ketika saya ditangkap, ya sebenarnya saya sudah berpikir sebaiknya saya itu mati, ya saya mau mati ketika waktu saya ditangkap karena saya melawan polisi. Tapi Allah takdirkan lain sehingga saya tertangkap hidup, ya sehingga saya terima seperti saya jelaskan tadi, saya terima takdir saya, ya kemudian saya lihat sikap polisi yang saya jelaskan itu. Jadi inilah yang membuat kalau ditanya apakah ada yang merubah, tidak ada yang merubah saya, itu datang dari diri saya. Saya menilai saya harus bersikap adil. Allah SWT mengatakan, ya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa kebencianmu kepada suatu kaum itu kamu lalu berlaku tidak adil. Bersikap adillah, ya karena itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah SWT. Jadi Allah SWT berfirman menjelaskan seperti itu. Kepada polisi pun, kepada musuh saya harus bersikap adil. Dan itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di medan pertempuran harus bersikap adil. Bagaimana bersikap kepada musuh? Ya kalau musuh itu berbuat baik pada kita, kita harus balas baik-baik. Begitu. Jadi ini uniknya fikih jihad ya dalam Islam. Nah, sementara mereka yang melakukan aksi bom aksi teror dan lain-lain itu, mereka melanggar fikih jihad, dan itu saya tidak bisa terima. Nah, maka saya jelaskan tadi, tidak ada yang datang bertemu untuk merubah saya, tetapi itu dari pikiran saya mengevaluasi. 2 hari saya tidak bicara, 2 hari saya tidak menjawab. Polisi bertanya saya, siapa tanya nama saja, saya tidak menjawab. Sejak ditangkap tuh polisi bertanya, nama siapa? Saya jawab astagfirullah. Saya cuma respon itu. Kamu orang mana? Astagfirullah. Kamu dari mana? Astagfirullah. Kamu siapa saja bersama kamu di rumah itu? Astagfirullah. Setiap pertanyaan polisi saya cuma merespon astagfirullah. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misal ketemu orang seperti saya, ya menjawab cuma astagfirullah, kira-kira jengkel tidak? Saya yakin pasti jengkel semua. Itulah yang saya inginkan, membangkitkan kemarahan polisi, ya begitu. Karena bagi saya, ya menjawab pertanyaan, yang akan ditanya Allah SWT, kenapa kamu mau berbicara, kenapa kamu mau bantu polisi, kenapa kamu mau menjawab polisi, itu bukan mudah, itu berat bagi saya, itu lebih berat daripada saya menjawab polisi. Begitu. Jadi setelah saya mendapatkan jawaban-jawaban tadi itu semua bahwa ini semua kemurkaan Allah, ya maka saya berpikir ini semua sudah Allah takdirkan saya, mungkin inilah dia jalan yang Allah berikan kepada saya, ya kemudian saya melihat bahwa teman-teman sudah keliru melakukan aksi bom dan itu merugikan Islam, maka saya harus hentikan. Niat saya amar ma'ruf nahi anil munkar, itu saja. Nah, itu jawaban saya. Jadi kalau mau dilihat dari slide berikutnya, ya saya kemudian keluar. Ya, saya tidak mau JI itu tercemar. Saya bilang JI sudah tercemar. Saya melepas diri. Saya tidak lagi mau menjaga rahasia JI. Saya ingin menjelaskan, ya supaya masyarakat semua tahu bahwa JI itu bukan konspirasi, JI itu bukan hantu, JI itu ada.
Karena ada sebagian mereka mengatakan bahwa JI itu adalah hantu. Ya, kemudian saya ingin bersikap tegas. Ya, kemudian saya ingin melakukan kegiatan menghentikan kemungkaran ini. Ya, yang mereka itu keliru. Jadi disinilah yang kemudian yang membuat saya berubah, dan sekarang jihad luruskan paham mereka, jihad saya menghentikan aksi teror ya yang merugikan ya kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya. Oke, Ustaz, mungkin sedikit lagi, Ustaz. Tadi pada saat keluar dari JI tersebut, apakah ada semacam teror atau apa dari anggota JI yang lainnya? Mungkin biasa lah, Ustaz. Supaya untuk memastikan Ustaz tutup mulut kepada polisi seperti itu. Ada, hanya orang saja yang nggak tahu. Ada, begitu ya. Sampai saya sekarang, Ustaz? ini sampai sekarang ada, ya. Saya nggak peduli. Kalau dulu itu, maaf ini, saya itu selalu berwaspada. Jadi soal masalah waspada, siaga itu sudah makanan saya. Ya. Kalau dulu saya tidak takut mati, maaf ini bukan maksud sombong, tapi ini pengalaman saya. Saya tidak takut, ya. Karena saya yakin hidup kita, mati kita itu di tangan Allah SWT. Begitu, baik di medan pertempuran atau di luar medan pertempuran, saya sudah menyeberangkan orang di perbatasan dan berbagai macam lagi. Saya sudah berhadapan-hadapan sama musuh. Saya sudah pernah ditangkap di Malaysia. Ini Maret 2002, ya, saya pernah ditangkap di Malaysia sampai ke kantor polisi, ya. Tapi kemudian pagi saya ditangkap, sore saya melarikan diri. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu cerita lain lagi itu, begitu. Bukan pakai magis ya, tapi itu ada satu teknik yang saya lakukan di hadapan mata mereka, saya lakukan melarikan diri, begitu. Terjadilah sedikit baku pukul gitu sebenarnya. Kemudian mereka tidak dapat mengejar saya lagi. Jadi kalau dulu saya terancam akan ditangkap polisi ataupun aparat ya dari berbagai negara, kenapa sekarang saya harus takut dengan mereka? Bukan maksud sombong ini. Artinya saya sudah siap. Maksudnya saya sudah bilang sama anak istri saya, sudah siap. Ini resiko, begitu. Tapi saya yakin, ya, saya bilang sama teman-teman dalam jaringan dulu, saya bukan benci kalian. Saya tidak suka perbuatan kalian. Itu harus digarisbawahi. Kalian itu salah perbuatannya. Kalau soal silaturahmi, mari kita jalin silaturahmi, jangan kita putus. Hanya saya tidak mau kamu buat itu lagi karena itu keliru. Itu nasihat saya kepada mereka. Dan saya tidak pernah berhenti. Saya datangi mereka. Kepada orang yang kemudian mengancam saya datangi. Saya datangi. Ketika saya dengar ada yang ingin ada yang mengkafirkan saya datangi. Ya, kamu kafirkan saya. Ya, saya datangi. Kalau saya tahu dia lah orang yang mengkafirkan. Ketika ada yang ingin membunuh saya datangin. Kalau mungkin saya bisa datangin mereka, saya datangin. Begitu. Ya, pernah juga saya tahu ke mereka, kumpulkan teman-teman. Ya, mari saya datang, saya jelaskan. Ya, saya tawarin, begitu. Ya, saya yakin bahwa mereka keliru dan saya punya sesuatu yang jelas ingin saya luruskan kepada mereka. Jadi soal ancaman itu ada, ya, namun saya nggak peduli. Ya, bagi saya ini rentan. Kapan saja bisa terjadi sesuatu pada saya, ya. Tetapi hanya Allah SWT ya yang menjadi tempat pelindung saya. Hanya itu saja, ya, begitu. Mohon doa semua Bapak Ibu, mohon doa supaya saya tetap istiqomah dan semoga Allah SWT melindungi saya, ya, dan melindungi kita semua dari kejahatan aksi-aksi terorisme. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Pak Moderator kita udah dengar suaranya, Pak Ronald. Sofyan sudah belum nih, Ustaz Sofyan? Ini Ustaz Sofyan juga. Monggo Ustaz Sofyan, apakah sudah? Oke, Ustaz Sofyan sudah bergabung. Monggo diaktifkan Ustaz Sofyan videonya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasir Abbas. Mungkin jangan meninggalkan tempat dulu karena masih ada pertanyaan dari audiens yang lain, Ustaz Nasir ya. Saya menawarkan lagi untuk datang ke sekian lagi dengan pas setelah bulan puasa. Nah, saya sudah katakan karena apa kondisi nanti semua ditutup, macam-macam ditutup.
Ustaz Sofyan, mohon izin Ustaz untuk diaktifkan dulu videonya. Dikasih jarak sholat secara Oke, siap. mereka itu mengambil gambarnya pas sholat id atau bagaimana, tetapi Ya, halo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, pertama saya ini langsung aja ya, sudah apa? Ya, monggo Ustaz langsung. Rasulullah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, terima kasih banyak atas terutama kepada panitia semuanya yang mengundang saya, terutama di sekolah, dan juga kemudian ada Bapak Nasir Abbas, kawan saya, dan juga kepada ikhwan-ikhwan lainnya yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pertama menyambut baik, mengapresiasi acara seperti ini karena salah satu menjaga ya daripada memberikan imunitas kepada umat itu adalah bagaimana, yaitu dengan mengenali keburukan gitu. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman ya, ketika banyak orang bertanya tentang kebaikan ya, saya ya Rasulullah akan bertanya tentang yang namanya keburukan gitu. Agar apa? Agar saya bisa menghindari daripada keburukan tersebut. Nah, salah satu kenapa banyak orang-orang yang kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan radikalisme, ya, terorisme, terjebak kepada pemikiran ekstremisme, sebenarnya lebih karena mereka tidak mengetahui daripada keburukan daripada kelompok-kelompok ini. Karena memang kelompok-kelompok ini selalu menjual agama, membaca agama, dan menjadikan agama sebagai tunggangan untuk merekrut, ya, untuk menipu daripada sebagian daripada umat Islam ini. Dan kemudian ketika kehilangan daya kritis daripada umat Islam ini menyebabkan mereka justru terjebak kepada paham-paham ekstremisme dan radikalisme. Dan kita bagaimana bisa melihat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi yang pernah mengatakan idza arata an tatahakam bil jahil fa'alaikum kulubatil lafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, ya, maka bungkuslah kebatilan tersebut dengan agama. Karena memang agama ini merupakan magnet, merupakan daya tarik, ya, untuk merekrut dan mengumpulkan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, tujuan-tujuan daripada kelompok-kelompok yang bisa jadi mempunyai kerakusan dan ketamakan terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Maka kadang orang-orang awam ini yang tidak mengenali keburukan itu mudah direkrut gitu. Dan kita termasuk para korban-korbannya. Dan memang dengan idiom-idiom keagamaan, dan sehingga itu menjadi daya tarik bagi kita sehingga banyak orang berkumpul di sana. Padahal sebetulnya itu semua adalah tipuan-tipuan belaka. Maka untuk itu acara-acara semacam ini perlu ya dikembangkan terus diberikan masyarakat ini diedukasi. Biar apa? Biar kita ini biar kita semua punya daya imunitas ya, ibarat namanya virus ya, virus tafrik virus daripada pengkapling kebenaran. Maka kita perlu membuat sebuah vaksin, dan vaksin itu biasanya diambil daripada virus yang telah dijinakkan dan lain sebagainya. Dan anggap Bapak Nasir Abbas, saya sendiri, dan juga kepada ikhwan-ikhwan yang lainnya itu adalah orang-orang yang memang bisa memberikan daya imunitas kepada masyarakat sehingga adik-adik kita, para mahasiswa, para pelajar dan lain sebagainya tidak termudah. Ya, masyarakat urban tidak mudah terkena daripada bujuk rayuan daripada kelompok-kelompok ekstrem ini. Dan mudah-mudahan insya Allah acara-acara seperti ini bisa dikembangkan terus. Nah, sebagaimana tema ya, bagaimana kiat atau tips ya agar kita terhindar ya daripada pemikiran-pemikiran takfir ini. Jadi ada semacam
sebagaimana dikatakan oleh sebuah ulama ya, Syekh Atiyatullah Al-Libi dalam bukunya yang berjudul Jawabul Hal fi Jifat Daf'i, ya, beliau menjelaskan ya, al-isma min fitnatin haula'i qaumin marikin al-maftunin, kata beliau begitu. Bahwa ada ya, bagaimana agar kita terhindar ya, agar kita mempunyai daya imunitas di dalam melawan fitnah ya, daripada kelompok-kelompok yang terkena fitnah ini ya, daripada al-marikin al-maftunin. Jadi daripada agama, daripada atau manhaj kelompok-kelompok yang melesat ya, yaitu kelompok-kelompok khawarij yang mudah mengkafirkan. Itu kata beliau begitu dalam sebuah kitabnya. Maka pertama pertama adalah at-tamasaku bil imani jumali, yaitu berpegang teguh kepada keimanan yang global, kata beliau. Jadi berpegang kepada keimanan yang global adalah berpegang kepada keimanan global itu maksudnya adalah agar kita ya jangan pernah menyibukkan kepada perkara-perkara yang sifatnya itu dakik ya, dalam atau ta'amuk ya, yang pelik, yang mana ulama sendiri sebetulnya banyak menghindari dari perkara-perkara tersebut ya. Kenapa demikian? Karena memang hanya ulama-ulama saja yang memahami persoalan-persoalan seperti ini, tetapi kita ya, apalagi masyarakat urban yang nggak pernah mondok, tidak pernah di pesantren, tidak pernah belajar usul fikih, lalu kemudian dia terjebak kepada persoalan-persoalan yang sebetulnya masuk ranah-ranah kepada ikhtilaf. Tetapi diklaim ini adalah perkara-perkara yang bersifat usul, ya, perkara-perkara yang bersifat sudah muhkamat, yang sudah pasti. Padahal tidak. Gitu. Perkara-perkara ini diklaim sebagai perkara-perkara yang bersifat ijma. Padahal tidak ada klaim ijma, ya, mereka hanya klaim ijma saja, tidak ada perkara itu ijma. Bahkan perkara-perkara tersebut sebetulnya masih banyak muhtamal yang lainnya, masuk kepada perkara-perkara yang sifatnya furu'iyat, ya, perkara-perkara yang sifatnya itu masih al-bayyinat, masih ada keterangan-keterangan yang lain gitu. Tapi diklaim sebagai perkara-perkara yang kemudian adalah perkara yang usul, yang muhkamat, ya, yang sudah pasti, yang sifatnya qat'i. Nah, ini yang kemudian ya mereka terjebak kepada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain gitu. Lalu menegakkan bendera wala wal bara, menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalif. Ini banyak sekali nih. Padahal mereka nih orang-orang nih fenomena orang baru hijrah gitu. Baru ibarat baru senang dengan dakwah Islam, baru senang dengan Islam gitu. Ya mereka pasti akan semangat gitu. Padahal ya martabatun fatwa, ya martabatun hadzal halal wa martabatun hadzal haram. Jadi martabat sampai derajat bisa mencapai kepada ini ini boleh atau ini tidak boleh, itu ada perjalanan yang harus ditempuh oleh manusia. Ya, itu tidak bisa ditempuh sehari 2 hari atau pesantren kilat sehari 2 hari, nggak bisa. Atau setahun 2 tahun atau sebulan 2 bulan nggak bisa gitu loh. Ini perkara-perkara untuk menentukan ini boleh nggak boleh dalam masalah-masalah ijtihadiyah memang udah ada faktanya, yaitu para ulama gitu. Dan kita dalam masalah-masalah ini nggak boleh terjebak pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Diklaimnya ada perkara ijma, tidak. Maka melazimi bahwa dia mengatakan tidak tahu gitu. Ini kan enggak. Justru mereka terjebak pada satu dalil, menafikan dalil-dalil yang lain. Ini enggak fair gitu. Maka kemudian kita harus tahu diri tentang kapasitas kita, kapabilitas kita. Bahwa kita memang tidak mampu sampai pada taraf-taraf demikian. Ya, mencoba bersabar, nggak usah ngegas. Ya, Anda lihat dulu ya. Ini kayak kemarin nih ya budaya intoleransi ini sudah masuk ya dalam beberapa pelajar-pelajar kita ya. Kemarin ada tanya kepada seorang dokter misalnya, menanyakan, Ustadz, anak saya ya itu nggak nyaman untuk menyanyikan Indonesia Raya. Gimana Ustadz? Ibu kata salah satu dokter syariah lulusan daripada luar negeri ini malah bilang kalau nggak nyaman nggak usah nyanyi. Gitu. Ini kan jawaban-jawaban yang multi tafsir yang kemudian sangat bisa dibelokkan maknanya kepada perkara-perkara yang memang jadi paham-paham intoleransi itu sudah masuk kerasuki kepada keluarga ini gitu. Sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah menjadikan problem.
ya terhadap keimanan dia, padahal nggak bisa juga ya membenturkan antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada agama ini, keislaman kita itu tidak akan berbenturan ketika kita di saat yang sama mencintai negeri dan bangsa ini. Nah, tapi ini sengaja dibentur-benturkan, seakan-akan kalau sudah punya rasa nasionalisme itu hilang sudah agamanya. Atau ketika kita sudah komitmen dengan Islam, seakan-akan kita akan berlepas diri yang namanya nasionalisme. Jadi nggak ada cinta-cintanya kita kepada tanah air kita, kampung halaman kita. Ini sangat-sangat luar biasa gitu. Makanya kemudian lazimi ya kita sebagai seorang tholabul ilmi yang memang kita nggak punya kapabilitas sampai ke sana, itu jangan terjebaklah kepada satu-satu pemahaman lalu menafikan dalil-dalil yang lain, ya terjebak pada satu dalil dan sebagainya. Nah, itu kata Syiatiyatullah ya, lazimi memang salah satu sebagian daripada ilmu itu adalah wallahu alam. Ya, jangan malu kita mengatakan nggak tahu kalau memang kita tidak tahu. Itu pertama. Yang kedua adalah kata beliau al-isma min fitatin haula'i qaumin. Yang kedua itu adalah ya al-ma'rifatu bisyarrihi wa tattaqu. Ya, mengenali keburukan dan berusaha untuk menghindarinya. Ya. Kenapa? Kita lihat ya bagaimana keluarga kita mengajak keluarganya, anak-anaknya masih 9 tahun untuk jadi pembunuh diri. Lalu kemarin kita lihat bagaimana kita lihat bagaimana Lukman ya menyerang gereja katedral di Makassar kemarin bersama suami istri. Ya, itu kalau kita tanya ikhlas nggak mereka? Ikhlas banget gitu. Tetapi karena mereka ini nggak mengetahui keburukan ya di kelompok-kelompok ini, ya dia ya keikhlasan dia, ya ketulusan dia sehingga dia mau melakukan perbuatan-perbuatan sialan tersebut itu karena pemahaman dia nggak nyampe gitu. Ya, kurang mendapatkan pergaulan teman-teman yang baik bagaimana Islam ini dan sebagainya. Akhirnya mereka terjebak ya, kita lihat banyak sekali kemarin ada ini menyerang Mabes Polri dan sebagainya. Anak-anak muda produktif. Ya mereka secara intelektualitas pintar, ya pandai ya, punya prestasi di kampusnya dan sebagainya. Tetapi karena mereka tidak mendapatkan guru yang baik, nah inilah menyebabkan mereka masuk kepada kelompok-kelompok itu. Maka kita berkumpul di sini, berbicara di sini pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Nasir Abbas adalah bagaimana ya mengedukasi terus ya. Bagaimana buruknya kelompok ini, ya. Jadi kita tidak saja dituntut untuk mengenali yang namanya kebaikan dalam Islam, tapi kita juga harus mengetahui keburukan. Ya, bukan kita agar menjadi buruk, bukan, tetapi untuk agar kita punya daya imunitas, ya, menolak daripada pemikiran-pemikiran jahat ini. Ya, tanpa kita mengenali keburukan daripada kelompok ini, itu orang-orang ikhlas, ya, sering berhimpun, ya, di bawah ketiak mereka. Ya, orang-orang ikhlas ini ya kita lihat bagaimana mereka sangat mengharu biru. Ya, sangat suka ya mereka ikhlas sampai nangis-nangis mereka itu. Ya, kenapa? Mengharu biru gitu. Ya, seakan-akan dia tuh wah di generasi ulama ya habibana. Ya, Ustadz kami begini-begini padahal enggak ya, cuma tipu-tipu ya. Tapi kan karena mereka enggak mengetahui keburukan akhirnya ya. Masa mereka harus seperti Nasir Abbas dulu atau harus saya dulu yang harus patah-patah badannya digebukin dulu baru sadar ya. Kita nggak ingin ya teman-teman merasakan apa yang kita rasakan baru kita sadar, enggak gitu. Tapi mengambil pelajaran dari kasus Nasir Abbas ya, Ustadz Nasir Abbas, saya sendiri Sofyan Sauri, agar apa? Agar kita mengetahui tentang jahatnya pemikiran ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kata beliau, kata Syiatiyatullah al-ismah min fitatin haula'i qaumin al-marikin al-maftunin. Yang ketiga adalah as-salisu, yaitu adalah al-ma'rifatu fi usulid dolal, mengetahui daripada metodologi manhaj ya daripada kelompok-kelompok sesat ini. Ya, mengetahui tentang pokok kesesatan mereka. Apa di antara pokok kesesatan mereka? Pertama kata para ulama adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqidun dzanban ma laysa bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa.
Ya, saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi, yaitu bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'tiduna dzanban ma laisa bidzanbin. Ya, salah satu pokok kesesatan kelompok mereka itu adalah ya meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ya. Ketika kita setia kepada Pancasila, setia kepada negara ini, itu dianggap sebuah dosa. Dosa-dosa kekafiran. Ya, takfir bila mukafir. Mereka mengkafirkan yang sebetulnya itu bukan kekafiran. Padahal kita lihat bahwa nilai-nilai Pancasila yang dibuat oleh para founding father kita, yang juga mereka adalah ulama-ulama Islam, ya mereka membuat kesepakatan, membuat sebuah klausul hidup bersama, bukan hanya umat Islam saja yang hidup di Indonesia, tetapi ada umat-umat yang lain yang mana kita harus saling tasamu, ya memberikan toleransi, menghargai perbedaan, menghargai agama orang lain dan sebagainya. Dan itu sebetulnya disyariatkan dalam Islam, tapi dianggap sebagai sebuah dosa, ya dianggap sebagai sebuah kekufuran dan kekafiran. Yang mana pelakunya siapa saja yang menganut paham-paham seperti itu, maka dia jatuh pada kekafiran. Ya, itu luar biasa. Ya, seakan dibentur-benturkan antara nasionalisme dengan yang namanya agama ini. Ya, nggak boleh begitu juga. Gitu. Ya, kemudian kita lihat juga yang kedua, metode yang kedua, ya, yang asalis, yang ketiga ini panjang lagi nanti cabang-cabang. Yaitu yang metode yang ketiga, metode yang kedua ya, yang dari yang ketiga ini, di antaranya adalah haitsu intalaqa ila ayatin nazalil fil kufar wa ja'aluha fil mu'minin. Dan ini ada dalam kitab-kitab seperti Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa mereka di mana suka membajak, mengcopy paste, ya, ayat-ayat yang seharusnya khitabnya buat orang-orang kafir asli, tetapi kemudian ditimpakan kepada kaum muslimin. Ya, ketika mereka menyamakan bahwa tentara polisi kita, TNI Polri kita itu sama dengan Fir'aun, Haman dan bala tentaranya. Ketika mereka menyerang Nabi Musa, ya, itu kan jelas kesalahan daripada Fir'aun, dijelaskan dalam agama-agama yang lain. Ya, apakah itu di Islam, di Nasrani, dan bahkan di Yahudi sendiri, bahwa Fir'aun menindas, ya, bahwa Fir'aun adalah zalim kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Bahkan Fir'aun ini dikatakan anna rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan, ya, yang paling tinggi, padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini bala tentaranya ini adalah inna fir'auna wa hamana wa jududahu makanu khatiin. Di dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Ini diklaim, ya, diklaim sebagai lagi webinar ya. Ya, sorry. Ya, itu diklaim sebagai kelompok yang mereka anggap punya kesalahan. Disamakan itu kasus antara Fir'aun yang kafir asli, yang Allah menyebutkan dan agama menyebutkan, baik di agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya, mereka adalah orang yang enggak beriman, lalu disampaikan ayat-ayat ini kepada orang-orang beriman. Ada manipulasi seperti itu. Mosok mereka nembakin polisi hari ini, itu menyamakan mereka adalah kayak bala tentaranya Fir'aun. Nah, ini mereka suka berdusta atas nama Allah. Ya, berbahaya sekali orang yang berdusta atas nama Allah ini, ya, yang seringkali kita lihat sangat luar biasa, ya, penipuan-tipuannya dan sebagainya. Dan ini kalau orang masyarakat urban yang baru hijrah, ketika dibacakan ayat-ayat kayak seperti itu langsung baperan gitu. Ya, langsung mereka ini termehek-mehek gitu, ya. Ya, mereka terpancing gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode yang ketiga adalah dalam al-ma'rifatu fi istidlal, ya, mengetahui daripada pokok-pokok kesesatan mereka adalah yang ketiga adalah yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awsan. Ya. Mereka banyak, ya, membunuhi orang-orang Islam, ya, daripada membiarkan para penyembah berhala. Ya, artinya apa? Banyak aktivitas mereka justru, ya, vonis-vonis itu banyak mentakfir, ya, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka.
ya daripada vonis takfiri ini punya banyak konsekuensi yang lainnya yang insya Allah kapan-kapan kita akan bahas ya. Ya, jadi tips ketiga itulah yang kemudian yang harus dimiliki oleh kita semua agar kita terhindar ya, jangan sampai ya adik-adik kita ya terbujuk rayu ya dengan ajakan-ajakan daripada kelompok-kelompok ini yang seakan-akan kelihatannya wangi ya, kelihatannya indah ya, dijanjikan surga, dijanjikan bidadari ya, dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, sehingga kita tidak kuasa untuk menolak, yang tidak punya daya kritis. Habis bagaimana Ustadz yang disampaikan tuh Al-Quran, Ustadz yang disampaikan tuh hadis-hadis Nabi, kan kita nggak mungkin menolak itu semua, entah kita jatuh kafir gitu. Padahal ya orang-orang yang membawakan ayat-ayat ini justru sebetulnya untuk menyesatkan ya, menjadikan agama ini dibajak oleh mereka untuk kemudian merekrut banyak orang, terutama orang-orang yang awam untuk masuk pada kelompoknya, lalu digunakan ya untuk memecah belah bangsa dan negara kita. Ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini terus dilakukan ya oleh kita semua. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan udah diborong semua tadi oleh Pak Nasir Abbas, cukup luar biasa. Ya, nanti kita akan ada tanya jawab dan sebagainya. Mungkin ini ada sedikit Ustaz, boleh sampaikan. Siap. Ya, mungkin ada, kalau misalnya tadi Ustadz Sofyan juga menyebutkan adanya penyimpangan penafsiran yang dilakukan oleh kelompok mereka sehingga mereka menggunakan ayat A untuk kepentingan mereka, sehingga mungkin ada juga korbannya yaitu milenial, seorang wanita yang sampai menyerang Mabes Polri seperti itu Ustadz. Apakah mereka ini di dalam penafsirannya ini juga ada yang terlampau sangat jauh sekali sehingga apa yang kita tahu secara umum itu diharamkan, tetapi dengan berbagai dalil mereka itu dihalalkan, seperti misalnya perzinahan atas dasar untuk memuaskan hawa nafsu mereka, ataupun dengan minuman keras, untuk apapun dalilnya seperti itu, menggunakan ayat-ayat untuk keuntungan mereka semata, seperti itu Ustaz. Iya. Mereka mendoktrin kita bukan dengan jadi gini, salah satu, jadi ada sebuah ungkapan ulama salaf yang mengatakan madat bahallahul ibad ya bi amroini matubali illa iblis ya. Jadi gini, tidaklah setan menggoda manusia, menjebak manusia kecuali melalui dua jalan, dan dia tidak peduli dari jalan mana dia akan menggodanya ya, amma gulufihi, apakah dengan sikap ekstrim beragama atau dengan sikap-sikap tasyadud dalam beragama ya, atau dengan menggampang-gampangkan gitu, maksudnya dengan paham-paham yang bersifat liberalisme dan sebagainya, paham-paham kebebasan gitu. Artinya paham-paham kebebasan ini paham-paham yang kemudian mengatakan serba boleh ya, westernisasi yang kebablasan ya, artinya ada nilai-nilai barat yang sesungguhnya tidak sesuai dengan adat-adat ketimuran. Nah, mereka dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang tadi yang Abang bilang dengan minuman keras, dengan narkoba dan sebagainya, mereka nggak akan yang ke situ gitu. Insya Allah jebakan setan itu bukan di situ dia. Jadi dia kejebak setan dengan godaan yang namanya ketaatan itu sendiri gitu. Jadi ada setan itu punya dua strategi gitu. Dulu ketika kita belum kenal sholat, dengan kenal berteman yang baik, kita tuh digoda dengan yang namanya perempuan, kita digoda dengan hidup yang narkoba dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita sudah jadi taat, mereka setan juga punya strategi lagi gitu. Nah, strategi ketaatan inilah yang kemudian yang dipakai oleh kelompok-kelompok takfiri ini gitu. Jadi membungkusnya, jadi nggak lebih ini gitu. Makanya banyak sekali ya anak-anak hijrah, terutama di masyarakat urban, yang satu sisi kita senang mereka keluar ya dari kehidupan hedonis, kehidupan kebarat-baratan, hidup yang mabuk-mabukan, bergelimang dengan harta, ya bergelimang dengan narkoba ya. Satu sisi mereka keluar, tapi justru ketika mereka taat itu digoda lagi oleh setan gitu. Dengan ketaatan itu dia goda gitu, merasa misalnya merasa dia lebih soleh,
dia merasa sudah menjadi orang yang baik dan sebagainya. Inilah kita digoda-goda dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu Bang. Oke, siap Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, bagi para peserta yang ingin bertanya, disiapkan mungkin ditulis dulu ataupun nanti bisa resen. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu. Ada akan sedikit memberikan resume dari yang dipaparkan oleh para narasumber kita yang akan disampaikan oleh abang kita, yaitu Abang Denny Agil. Pada Abang Denny Agil, monggo kami persilakan Bang. Halo, kedengeran ya? Oke, mantap. Kedengeran Mas Nurul? Oke, jelas suaranya Bang. Iya, Kak. Soalnya ini saya di luar kota ya. Jelas ya suaranya ya? Mantap suaranya. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Semoga bahagia selalu bersama kita. Amin. Pertama-tama puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, karunia dan hidayahnya hari ini kita bisa bersama mengikuti acara webinar Agama Cinta, dan saya terima kasih karena hari ini diundang sebagai salah satu orang yang bisa bicara dalam kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Gus Soleh dan juga Mas Nurul, juga semua rekan dari Agama Cinta. Terima kasih. Jadi yang pertama-tama saya melihatnya adalah bahwa di sini ada soal. Soal yang pertama adalah soal siapa mempengaruhi siapa, siapa dipengaruhi siapa, siapa dikuasai siapa, dan siapa menguasai siapa. Nah, ini penting. Tata letak inilah yang kemudian menentukan di mana, sehingga kemudian kita bisa mengurainya, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang kemudian terlihat rumit, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini sebetulnya adalah persoalan peradaban. Artinya peradaban yang sudah menua, semua melalui sebuah rangkaian yang sangat panjang, baik itu yang bersifat internasional maupun yang bersifat domestik, artinya bersifat persoalan di negara kita Indonesia itu catatannya begitu. Kemudian yang lebih daripada itu, saya melihatnya ini adalah sebuah pertarungan. Tentunya pertarungan itu adalah pertarungan yang tidak mudah, artinya pertarungan yang kemudian pada gilirannya siapa sih yang kemudian bisa menyangka bahwa akhirnya kapitalisme menguasai dunia hari ini. Artinya pertarungannya hari ini penguasa dunia adalah kapitalisme. Bagaimana kapitalisme global begitu mengunci, kapitalisme global begitu mendominasi, kapitalisme global begitu sangat bahkan dari hulu ke hilir gitu ya, dari utara ke selatan begitu ya, dari barat ke timur, hampir semua dikuasai oleh kapitalisme global. Dan tentunya foundingnya kita tahu sendiri siapa dan bagaimana, misalnya seperti itu. Nah, ini tentunya adalah sebuah perjalanan kesejarahan yang panjang, begitu ya. Dan ini semua bisa kita melalui sebuah hal yang kemudian bisa komprehensif melalui sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa dan seterusnya. Nah, pun termasuk soal tentang radikalisme. Artinya radikalisme tidak terjadi begitu saja, terorisme tidak terjadi begitu saja, dan semuanya pun tidak terjadi begitu saja. Artinya di luar soal-soal yang bersifat politik, di luar soal-soal yang bersifat memang ada sebuah ideologi perjuangan di situ. Tapi ingat, ada soal-soal yang kemudian juga yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang kemudian memang ini semua harus clearance gitu. Dan semuanya sebetulnya persoalan-persoalan yang memang kelihatannya sederhana, tapi ini sangat mendasar. Misalnya soal-soal persoalan ekonomi misalnya. Artinya pertarungan dalam kesejarahan itu banyak sekali didominasi oleh persoalan ekonomi misalnya. Artinya penguasaan, hal-hal yang bersifat sektor-sektor penguasaan, baik itu suatu hal yang bersifat dominasi, yang bersifat sumber daya misalnya, dan kemudian
statistika dan juga networking atau jaringan, itu kemudian saya melihatnya menjadi hal yang sangat mendominasi, sehingga kemudian ini membentuk sebuah pola-pola, dan pola-pola itu tidak terjadi pun dengan sendirinya, artinya banyak dipengaruhi oleh kemudian unsur-unsur yang melatar belakanginya, kesejarahan, kemudian juga hal-hal yang lebih daripada itu, misalnya adalah peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi, termasuk juga hal-hal yang mendasar, dan itu semua saling terkait. Nah, di dalam rangkaian internasional, kemudian memang kita bisa melihat misalnya bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Artinya kesejarahan perjuangan yang kemudian seperti itu sudah banyak peristiwa-peristiwa yang bersifat apa ya? Kalau saya bilang politik praktis di situ sudah masuk, misalnya. Jadi bagaimana misalnya para sahabat-sahabat Rasulullah misalnya mati terbunuh misalnya, seperti itu misalnya, termasuk Ali bin Abi Thalib misalnya yang sangat melegenda misalnya. Kemudian misalnya ada Hasan Hussein misalnya dan seterusnya misalnya, dan para termasuk bagaimana misalnya khilafah terakhir di Turki misalnya, yang kemudian disitulah terakhir dalam catatan sejarah masa kejayaan Islam ada di sana misalnya, seperti itu, dan kemudian akhirnya Turki menjadi negara yang sekuler. Nah, ini menjadi sebuah rangkaian. Artinya di masa lalu ada orang-orang yang kemudian mumpuni, ada orang-orang yang kemudian terpercaya, ada orang-orang yang dianggap wise, bijaksana, keilmuan, kemudian cerdas, dan dianggap sebagai memang pemimpin. Nah, itu kemudian kalau boleh saya katakan ada kerinduan memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti itu, memiliki pemimpin-pemimpin yang kalau boleh dibilang memiliki kejujuran, integritas, kemudian hal-hal yang sangat mendasar seperti hal-hal terpercaya misalnya, dan keadilan. Nah, keadilan ini yang kemudian menjadi sangat penting, karena kenapa? Karena ini menyangkut masalah distribusi, ini menyangkut masalah hal-hal yang begitu sangat fundamental. Nah, hal-hal fundamental inilah yang kemudian tidak terjemahkan dalam teks dekade-dekade ke belakang ini, kira-kira begitu. Sehingga kemudian ini ada problem. Jadi misalnya kalau yang kaya bisa semakin kaya, harusnya yang miskin bisa sedikit kaya. Gap ini nggak boleh terlalu jauh. Nah, ini sebetulnya soal yang kemudian mendasar. Itu yang pertama. Artinya bagaimana kemudian akhirnya masuk kepada konflik of interest gitu. Jadi percampuran kepentingan yang kemudian begitu sangat mendalam dan mendasar. Dan saya melihatnya di dalam kata letak itu sebetulnya persoalan terorisme ini bahkan di negara-negara maju pun ada. Jadi jangan dianggap bahwa terorisme itu hanya ada di negara-negara miskin, negara lemah, tidak. Jadi di Jepang pun ada terorisme, di Amerika pun jelas ada. Bahkan di negara-negara yang relatif rakyatnya sedikit seperti Swedia itu ada terorisme. Cuma terorisme ini juga jangan identik dengan Islam. Saya kurang sepakat gitu ya. Karena terorisme ini pelakunya pun sangat multi etnis, multi kepercayaan ya. Artinya terorisme ini juga jangan ada kemudian dikaitkan kalau terorisme itu pasti Islam, itu salah gitu ya. Itu saya pikir sesat pikir gitu ya. Jadi di dalam kaitan yang hal yang bersifat demikian, saya melihatnya ini kemudian harus diurai dengan betul, ini harus diterjemahkan dengan tepat, dan ini pas karena ini agak-agak apa ya, agak-agak kalau orang Indonesia bilang tuh agak-agak tipis. Nah, jadi ada batasannya itu sangat tipis seperti kertas gitu. Jadi ini bisa menimbulkan multi tafsir. Gitu. Multi tafsir ini sebetulnya hal yang kemudian jadi berbahaya, akan menimbulkan sesat pikir gitu. Dan metodologi penelitiannya harus memiliki blueprint yang jelas gitu. Jadi sebelum ada blueprintnya jangan dikerjakan, menurut saya itu. Jadi di sini banyak ya dominasi dogma, yang kemudian dogma-dogma ini kemudian terlalu melekat begitu, sehingga ini di luar nalar, di luar rasio, logika, bahkan menerjemahkan keimanan itu menjadi sangat sangat absurd begitu. Jadi sangat praktis, sangat teknis, seolah-olah semuanya bisa pakai statistik gitu, bahwa
ini diterjemahkan sebagai ini diterjemahkan sebagai ini. Jadi seperti 1+1 2. Padahal dalam kenyataannya 1+1 dalam pengertian yang di luar statistika tidak harus 2. Misalnya seperti itu. Mungkin ada anasir-anasir yang lain. Nah, di sini saya pikir pentingnya teman-teman yang concern di dalam soal-soal kesejarahan, soal-soal tentang perkembangan peradaban dan soal-soal yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, itu kemudian bisa terjun ke sana berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing, dan ini tidak bisa kemudian dilakukan dengan sekonyong-konyong begitu ya. Tapi memang ini harus kemudian begitu sangat rigid, harus detail, dan kemudian harus memiliki sebuah kalau menurut saya kesinambungan. Jadi tidak boleh terpisah, dia tidak boleh ada missing link begitu. Jadi dia harus kemudian terkait dan seterusnya begitu. Jadi bagaimana misalnya kaitannya misalnya soal-soal yang berkenaan dengan misalnya ISIS misalnya. Artinya ISIS ada hubungannya dengan Amerika misalnya. Dan itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena Hillary Clinton yang memang keturunan Yahudi, gitu ya, itu mengatakan bahwa ISIS itu kami yang bikin, begitu loh, misalnya seperti itu. Dan ini sebetulnya harus menjadi sebuah narasi-narasi yang kemudian bisa diterjemahkan dengan cerdas, misalnya. Artinya ini ideologi yang kemudian memang ideologi yang diciptakan untuk merusak, misalnya. Ini adalah ideologi yang diciptakan untuk membuat kekacauan, kegaduhan, dan seterusnya, misalnya. Dan lebih daripada itu, value-nya atau manfaatnya menjadi sebuah hal yang kemudian bisa diadopsi di dalam masyarakat dunia. Tentunya kita mengharapkan dunia harus menjadi satu tempat hidup yang lebih baik untuk manusia. Itu tidak kemudian bisa dianasir dengan semestinya, karena rangkaiannya tidak ada begitu. Jadi itu seperti dongeng di siang bolong bicara tentang makan duren, sementara pohon duren aja kita belum pernah lihat gitu. Jadi itu saya pikir yang kemudian harus diinfluence kepada ditularkan maksudnya. Jadi bukan diberitakan, tapi lebih pada ditularkan dalam pengertian positif ya. Kemudian ini yang harus kemudian melekat pada orang-orang, kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok organisasi, kelompok-kelompok perserikatan, kelompok-kelompok institusi dan seterusnya, sehingga kemudian ada value. Nah, value inilah yang kemudian akhirnya menciptakan sebuah ritme. Nah, ritme inilah yang kemudian tidak boleh kemudian terjeda. Dia tidak boleh ada jeda, gitu. Tidak boleh ada gap, tidak boleh ada spasi, tapi harus menjadi sebuah misalnya kalau do ya re, gitu. Do re mi fa sol gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi tidak boleh kemudian ada lompatan-lompatan yang pada gilirannya akhirnya ada yang terkunci, ada yang kemudian terlokalisir. Nah, lokalisir inilah yang kemudian akhirnya pada gilirannya suatu hari nanti ini akan menciptakan dalam tanda kutip bom-bom waktu, kira-kira begitu. Nah, ini penting kalau kita melihat itu. Bagaimana misalnya contohnya hal-hal yang kemudian saya melihatnya bahwa kenapa saya tadi bicara soal ekonomi? Karena di dalam setiap kesejarahan itu, ketika kita dalami, kita selami, banyak sekali persoalan ekonomi di sana, begitu. Banyak sekali persoalan penguasaan sektor-sektor sumber kekayaan begitu. Nah, ini sebetulnya harus mapan, melihatnya harus mapan, harus cermat gitu ya. Jadi gagasan-gagasan itu tidak bisa lahir begitu saja, tapi harus ada yang menjembatani, harus ada yang kemudian memberikan opsi-opsi, sehingga kemudian diambil value-nya itu dalam pengertian yang memang sudah matang begitu ya, sehingga kemudian bisa ini loh. Nah, kira-kira begitu. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian saya melihatnya begitu ya, bahwa ini kan dunia sudah tua ya. Dunia sudah tua. Peradaban ini sudah begitu dalam. Ya. Artinya sebetulnya kita harus kemudian lebih melihatnya itu menjadi sebuah hal yang lebih punya kemaslahatan, meminjam istilah agama Islam, kemaslahatan, kemanfaatan, begitu ya. Kemaslahatan inilah yang kemudian dia harus punya sebuah gradasi-gradasi yang kemudian gradasinya itu kemudian menciptakan sebuah hal yang kemudian kemanfaatan sehingga kemudian bisa diadopsi, gitu, diadopsi sehingga kemudian oh ini loh, oh itu loh, oh begini loh, oh begitu loh. Gak bisa dideskripsikan bahwa surga itu apa, nggak bisa. Karena misalnya setahu saya, karena saya juga dulu sekolah di Muhammadiyah, saya juga kecilnya juga di madrasah ibtidaiyah misalnya, saya melihatnya surga itu yang mengalir air-air di bawah, cuma itu penjelasannya menurut yang saya tahu misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa, oh surga itu
bisa dimiliki dengan begini begitu. Saya pikir itu terlalu picik lah, dan saya pikir di abad ke-21 ini sudah nggak semestinya. Apalagi kalau ada orang Indonesia masih berpikir seperti itu, saya pikir sudah sangat begitu jauh ketinggalan gitu. Dan juga nggak boleh dogmatis juga gitu loh. Artinya melihat sesuatunya juga kita kemudian dengan keragaman kita, dengan kebinekaan kita dan seterusnya, kita harus bisa melihatnya dengan mapan dan wise. Gitu. Nah, soal di Indonesia, tadi saya udah lihat rangkaian makro ya, sekarang kita masuk ke Indonesia. Ini dalam perspektif yang sederhana aja saya sampaikan. Begitu ya. Jadi di dalam kaitannya dengan Indonesia, di Indonesia itu bagaimanapun begitu ya, pertarungannya itu kan di dalam kesejarahan kita sebelum kita merdeka. Ini juga menjadi hal yang kemudian kenapa gonjang-ganjing di bangsa dan republik kita sampai hari ini misalnya. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang masih bicara tentang Piagam Jakarta misalnya. Masih memperjuangkan itu. Saya langsung sebut aja, misalnya kelompok-kelompok Masyumi lah, kan begitu. Masih bicara bagaimana Piagam Jakarta, kan kira-kira begitu. Kelompok-kelompok Masyumi, kelompok-kelompok, ya saya sebut aja lah, di daerah-daerah Sumatera itu masih banyak yang bicara dalam perspektif itu, begitu. Artinya dia tidak bicara tentang Pancasila 1 Juni. Gitu. Dan anehnya di dalam masa Pak Harto yang menerapkan Pancasila 18 Agustus dengan Eka Prasetya Pancakarsa itu tidak pernah disodorkan gitu, tidak pernah digugat, bahkan bersahabat. Nah ini juga suatu hal yang saya pikir nggak konsisten gitu loh, kelompok-kelompok. Saya sebut aja lah dalam tanda kutip Masyumi lah, saya nggak tahu sebenarnya apa. Nah ini menjadi soal. Kenapa soal? Karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila kita Pancasila 1 Juni, gitu ya. Jadi itulah siapapun kita itu, dan itu adalah ideologi bangsa Indonesia, dan itu jangan kemudian ditawar, nggak bisa. Bahwa negara yang diperdekakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945 adalah negara berdasarkan Pancasila, bukan ideologi yang lain. Tidak ada ideologi yang lain, dan Bung Karno menerjemahkan itu dalam pengertian yang kemudian sangat jelas, sangat rigid, dan sangat adil. Kenapa saya bilang sangat adil? Kita bisa lihat kesejarahan misalnya, bahwa misalnya ketika ada pemberontakan DITI, pimpinan Kartosuwiryo misalnya, bagaimana di bumi hanguskan, dihabisi Kartosuwiryo. Padahal teman beliau, teman Bung Karno. Gitu. Kemudian bagaimana komunisme misalnya, tahun 48 di Madiun, begitu, pun dihabisi. Pun bagaimana, dalam tanda kutip saya sebut sebagai kelompok Kristen, yang ingin mendirikan negara Kristen, RMS begitu. RMS dihabisi, gitu. Nggak bisa. Ini negara Pancasila, nggak bisa. Kalau yang begitu sikat, habis, nggak ada. Gitu. Kalau udah bicara ideologi, jangan tawar, nggak boleh tawar. Gitu. Kira-kira begitu. Pun termasuk PRRI Permesta, Andi Aziz, dan seterusnya misalnya. Tentara pun pernah berontak dan seterusnya. Nah, artinya ini penting dalam kesejarahan kita bahwa peletakan itu sebetulnya oleh founding fathers kita. Tadi pembicara sebelumnya bicara soal founding fathers, saya pikir itu sangat baik sekali. Itu sepertinya harus kemudian dikeluarkan terus begitu. Karena saya melihatnya ini kan Pancasila kita seperti dibunuh di negeri kita sendiri. Bagaimana kita tuh sebetulnya harus memiliki sarjana-sarjana Pancasila. Begitu. Karena siapa yang akan mengerti ideologi bangsa kita kalau tidak ada sarjana Pancasila? Ini juga ya karena UUD 45 sudah diamandemen begitu banyak begitu. Ini soal ya begitu. Nah, saya melihatnya lagi bahwa soal berikutnya adalah pasca Bung Karno, Pak Harto membuka keran investasi luar biasa begitu, sehingga kapitalisme masuk begitu deras gitu. Sehingga kemudian kita ini bahasa saya digocek gitu dan tergocek gitu. Artinya dengan amandemen UUD 45 yang ugal-ugalan begitu ya. Ugal-ugalan. Jadi saya melihatnya Pak Harto itu banyak jasanya tapi lebih banyak mudorotnya. Jadi kalau pahalanya 10, dosanya 100 itu Pak Harto. Kira-kira begitu. Dosa sama negara loh. Saya bisa pastikan. Gitu. Nah, kemudian karena begitu beras ya ini kapitalisme asing gitu. Artinya apa yang sudah diletakkan oleh Bung Karno ini habis. Kita terlalu lama 32 tahun. Jadi terlalu kalau menurut saya sudah lupa ingatan lah, kira-kira begitu. Masuk di reformasi, kita belajar lagi berdemokrasi, belajar lagi ini karena memang tidak ada dikotomi antara Islam kemudian dengan nasionalisme. Karena ketika kita belajar soal Islam, ya, bahwa
apa yang kemudian saya rasakan dan saya ketahui adalah bahwa semakin kita mempelajari Islam, maka dalam perilaku, tindakan, keseharian, maka kita akan menjadi sosialisme, menjadi orang yang sangat sosial, seperti gotong royong dengan orang lain. Kita akan betul menjadi manusia sosial, dan itu sama persis dengan apa yang menjadi apa namanya, yang menjadi apa namanya apa sila-sila Pancasila. Ini tadi barusan saya akan baca dosa-dosa Pak Harto. Nanti japri saya aja. Ada 3.276 dosa Pak Harto, gitu ya. Selama 32 tahun, gitu. Terlalu panjang kalau saya ngomong di sini karena hari ini kita bicara soal terorisme. Maaf ya, Ibu ya. Jadi itu, begitu. Nah, kemudian kita masuk di era reformasi ini. Sebetulnya kita ini kan apa ya? Semuanya ini kan moyang kita, kakek kita, semua berjuang untuk bangsa dan republik ini, semua suku, semua agama, dan ketika meletakkan itu, maka tidak ada lagi mayoritas minoritas, gitu, semua sama, karena semua berjuang begitu. Jadi tidak, ukurannya adalah bukan jumlah, gitu, tapi karena semua bagian yang tidak terpisahkan daripada bangsa Indonesia, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian harus firm di dalam tata letak dan cara pikir dan pola juang kita, bahwa kita tidak boleh mendikotomikan soal-soal yang kemudian itu 2 menit lagi. minoritas. Jadi kalau bicara minoritas itu saya pikir sudah ini ya, sudah apa namanya, begitu sangat apa namanya, berapa itu sebutannya, perlu waktu, kira-kira begitu. Nah, itu tadi ada, saya baca ini tulisan gitu ya. Semua pemimpin ada plus minusnya, betul. Tapi misalnya, contoh lah, bagaimana menyelesaikan Freeport ya, Freeport gitu ya. Jadi kalau sampai kontrak kerja kita hari ini punya 51% dari, saya bukan bilang Pak Jokowi itu terbaik, terhebat, tidak, tapi memang hari ini itulah orang yang paling pas menjadi presiden kita, kira-kira begitu menurut saya. Jadi bayangkan bahwa kontrak kerja PT Freeport di zaman Pak Harto itu diberikan 100 tahun, begitu loh. Gitu loh. Jadi Freeport itu tidak bisa pergi karena sudah taken di masa Pak Harto 100 tahun. Terus mau apa kita? Jadi kalau ditanya apa dosa, itu salah satu dosa terbesar, begitu loh. Saya nggak bilang Pak Harto nggak ada jasanya, banyak jasanya. Wah, dosanya juga nggak kira-kira. Nah itu saya bisa kupas. Itu sangat banyak. Gitu ya. Kebetulan saya 1 menit lagi Bang, mohon maaf. Ya, jadi saya rasa itu. Jadi saya pikir ketika persoalan ekonomi, persoalan sosial, kemudian peletakan Pancasila pada apa ya, makomnya, kira-kira begitu. Saya pikir harus kembali lah, hubul waton minal iman. Gitu ya. Semuanya harus cinta tanah air dan bela negara, saya pikir itu. Dan juga agama apapun yang kita anut, kita tidak boleh meninggalkan keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita itu begitu penting, begitu berharga, dan ini modal sebetulnya. Bagaimana kita harus kembali menjadi mercusuar dunia, kita harus menjadi kekuatan yang paling kuat. Bagaimana menjadi betul-betul kekuatan. Kalau mau disejajarkan, Indonesia itu bisa disejajarkan hanya oleh China, gitu, oleh Tionghoa, gitu. Kalau cuma Malaysia, Singapura, Jepang, itu bukan kelas kita. Cuman kita belum lahir lagi orang kayak Bung Karno, menurut saya. Kalau sudah lahir itu, saya pikir selesai semua. Dan harusnya bangsa ini memang harus jadi bangsa besar, karena bangsa Jawa. Kenapa sih orang Israel bilang Java Tel Aviv misalnya? Ini sebetulnya penting gitu loh. Bagaimana Atlantis yang hilang itu adalah Indonesia, gitu. Bagaimana Nusantara sampai ke Afrika bagian selatan, makanya ada Pantai Gading. Kekayaan ini yang nggak pernah kita ekspor, karena Belanda juga menjajah terlalu jahat, terlalu nakal Belanda itu. Kira-kira begitu. Sehingga kita memang kita terlalu ini ya, penat. Saya rasa itu, Mas Irul. Oke, siap Bang Denny. Terima kasih banyak Bang Denny. Tadi ada yang perlu saya garis bawahi dan sangat sepakat dari Bang Denny adalah bahwa yang namanya terorisme itu adalah tidak terkait ya apakah dia hanya ada di negara yang mungkin dalam tanda kutip dia negara miskin atau negara berkembang, tetapi banyak juga contoh-contoh bahwa terorisme juga terjadi di negara yang sudah maju. Misalnya adalah ada penembakan yang terjadi di Inggris dan juga di Amerika misalnya. Kemudian juga apakah tadi ada pertanyaan terkait ekonomi, ya ada banyak juga contoh di Indonesia bahkan bahwa pelaku terorisme itu bahkan terdiri dari latar belakangnya itu adalah orang-orang yang berpendidikan dan bahkan memiliki ekonomi yang cukup. Nah, nanti ini juga bakal dibahas lebih dalam lagi
oleh narasumber kita Ustadz Nasir Abbas dan juga Ustadz Sofyan Sauri selaku mantan ya. Masih udah mantan kan Pak ya? Mohon izin Ustaz. Alhamdulillah sudah mantan dan kembali ke jalan yang lurus. Alhamdulillah sudah mantan. Alhamdulillah sudah mantan. Untuk itu langsung saja akan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi